Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adinda Dinata, NPM 2021020487 akan membahas tentang menghadapi sorotul maut. Di sini ada pembahasan dari judul saya tersebut. Latar belakangnya, sorotul maut merupakan saat-saat ketika seorang itu sedang menghadapi kematian sudah tidak diharapkan lagi akan kesembuhannya atau akan hidup kembali seperti biasa. Sedangkan tanda-tanda husnul khotimah atau su'ul khotimah, seorang yang sedang sorotul maut, Utsman bin Affan pernah berkata bahwa Nabi Subhanahu wa Ta'ala bersabda, "Perhatikanlah orang-orang yang hampir mati. Seandainya kedua matanya terbelalak, dahinya berkeringat, dan dua lubang hidungnya bertambah besar, membuktikan bahwa ia sedang memperoleh kabar gembira. Tetapi jika dia mendengar seperti orang yang sedang mendungur, ngorok, atau tercekik, wajahnya pucat, mulutnya bertambah besar, berarti ia telah mendapatkan kabar buruk." Orang-orang mukmin yang sedang suratul maut, Nabi Subhanahu wa Ta'ala telah menggambarkan dengan sabdanya, "Ketika menjelang roh mukmin dicabut, maka datanglah malaikat pencabut nyawa membawa kain sutra yang di dalamnya ada minyak katsuri dan sejambak bunga yang wangi. Kemudian roh mukmin itu pun dicabut dan lemah lembutnya seperti mencabut rambut dari adonan tepung, lalu diserukan kepadanya, 'Wahai jika tentram, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho dan ridhohi, dan kembalilah kepada rahmat dan kasih sayang Allah.'" Di sini ada rumusan masalah, ada 3, yaitu 1. Apa pengertian dari siratul maut? Kedua, apa saja ciri-ciri seorang yang sedang siratul maut? Ketiga, bagaimana cara kita menghadapi orang siratul maut? Jadi di sini pembahasan dari jawaban dari soal pertanyaan tersebut, yaitu pengertian siratul maut atau su'ul khotimah. Suratul maut merupakan kondisi pasien yang sedang menghadapi kematian, yang memiliki berbagai hal dan harapan tertentu untuk meninggal. Kematian merupakan kondisi terhentinya pernapasan, nadi, dan tekanan darah serta hilangnya respon terhadap stimulus eksternal, ditandai dengan terhentinya aktivitas otak atau terhentinya fungsi jantung dan paru secara menetap. Suratul maut dan kematian merupakan dua istilah yang sulit untuk dipisahkan, serta merupakan suatu fenomena tersendiri. Kematian lebih ke arah suatu proses, sedangkan siratul maut merupakan akhir dari hidup. Mengenai tanda-tanda husnul khotimah atau su'ul khotimah seorang yang sedang siratul maut, Utsman bin Affan pernah berkata bahwa Nabi Subhanahu wa Ta'ala bersabda, "Perhatikanlah orang-orang yang hampir mati. Seandainya kedua mata terbelah, dahinya keringat, dan dua lubang hidungnya bertambah besar, membuktikan bahwa ia sedang memperoleh kabar gembira. Tetapi jika dia mendengar seperti orang-orang yang sedang mendungur, ngorok, atau tercekik, wajahnya pucat, mulutnya bertambah besar, berarti ia mendapat kabar buruk." Adapun orang-orang mukmin yang sedang suratul maut, Nabi Subhanahu wa Ta'ala telah menggambarkan dengan sabdanya, "Ketika menjelang roh mukmin dicabut, maka datanglah malaikat pencabut nyawa membawa kain sutra yang di dalamnya ada minyak katsuri dan sejambak bunga yang wangi. Kemudian roh mukmin itu pun dicabut dengan lemah lembutnya seperti mencabut rambut dari adonan tepung, lalu diserukan kepadanya, 'Wahai jika tentram, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho dan ridhohi, dan kembalilah kepada rahmat dan kasih sayang Allah.'" Gambaran tentang beratnya suratul maut dan dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. "Kalau sekiranya kamu dapat melihat malaikat pencabut nyawa, orang-orang kafir seraya memukul muka dan belakang mereka serta berkata, 'Rasakan olehmu sisa neraka yang membakar, niscaya kamu akan merasa sangat nyeri.' Alangkah dahsyatnya sekira melihat di waktu orang-orang zalim bersabda dalam tekanan-tekanan siratul maut, sedangkan para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, 'Keluarkanlah nyawamu. Pada hari ini kamu dibalas dengan siksaan yang sangat menghina, karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar, dan karena kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya.'" Surat Al-An'am ayat 93. Cara malaikat Israel mencabut nyawa tergantung dari amal perbuatan orang yang bersangkutan. Bila orang yang akan meninggal di dunia itu durhaka kepada Allah, maka Israel mencabut nyawanya dengan kasar. Sebaliknya, bila terhadap orang soleh, cara mencabut dengan lemah lembut dan dengan hati-hati. Namun demikian, peristiwa terpisahnya nyawa dengan raga tetap amat menyakitkan. Sakitnya suratul maut itu kira-kira 300 kali sakitnya dipukul pedang. Kedua, ciri-ciri pasien siratul maut, su'ul khotimah. Ciri-ciri yang sedang mengalami siratul maut dengan kematian normal bukan karena kecelakaan. Di sini ada A,
Nafasnya cepat dan dangkal, agak mirip dengan orang yang sedang lari maraton dengan agak mendungkur. B. Suhu tiba-tiba naik diikuti frekuensi denyut jantung yang semakin cepat lalu kemudian menjadi dingin, diikuti menurunnya frekuensi denyut nadi. C. Mengalami perasaan resah dan gelisah yang sangat disertai bercucuran keringat. D. Tangannya kebiru-biruan, mendinginnya sekujur tubuh yang dimulai dari bagian kaki lalu seluruh tubuh. Mulutnya mengeluarkan kata-kata paling sering ia katakan, misalnya Allahu Akbar. Ini kalau dia orang yang rajin berzikir, atau buruknya mengatakan perkataan kotor misalnya nama-nama hewan seperti anjing, asu atau segawon, dan lain-lain. Kalau tahu begini, saya sarankan kurangi perkataan yang kotor. Ketiga, etologi Sakaratul Maut, Su'ul Khotimah. Su'ul Khotimah yang ada dua macam, salah satunya lebih berbahaya dari lain. Satu, Su'ul Khotimah yang paling berbahaya yaitu menghadapi Sakaratul Maut timbul di hatinya keraguan dan pengingkaran atas iman kepada Allah. Ketika ruhnya dicabut, ia dalam keadaan mengingkari dan meragukan keimanan sehingga menyebabkan adanya hijab antara ia dan Allah. Dan begitu rahmat Allah jauh darinya, dan ia akan kekal di neraka. Disimpulkan menjadi dua penyebab berikut. A. Mengirakan telah mencapai kesempurnaan si wafat, zuhud dan ibadah yang telah dilakukan telah sempurna. B. Lemahnya iman dan dicintai kepada dunia. 2. Lebih ringan kepada yang pertama, yaitu menghadapi Sakaratul Maut. Hatinya memenuhi kecintaan kepada dunia dan syahwat, sehingga ketika ruhnya dicabut, ia dalam keadaan sangat-sangat tersiksa karena mengingat dunia yang sangat dicintainya. Penyebab itu dapat disimpulkan menjadi dua, yaitu A. Banyak kemaksiatan yang dilakukan meskipun keimanannya kuat. B. Iman yang lemah walaupun tidak banyak melakukan kemaksiatan. Keempat, tindakan perawatan saat menangani pasien Sakaratul Maut. Di sini melihat berapa sakitnya Sakaratul Maut, maka perawat harus melakukan upaya-upaya berikut. 1. Membimbing pasien agar baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada Sakaratul Maut, perawat harus membimbing agar terbaik sangka kepada Allah sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kedua, membasahi kerongkongan orang yang Sakaratul Maut. Disunahkan bagi orang-orang hadir untuk membasahi kerongkongan orang yang sedang Sakaratul Maut tersebut dengan air atau minuman. Ketiga, mengingatkannya untuk mengucapkan kalimat syahadat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Keempat, menghadapkannya ke arah kiblat. Caranya jika ia berbaring, maka lambung kanan diarahkan ke lantai. Itu disunahkan untuk menghadapkan orang yang tengah Sakaratul Maut ke arah kiblat. Para ulama sendiri telah menyebutkan dua cara bagaimana menghadap kiblat, yaitu berbaring terlentang di atas punggung sedangkan kedua telapak kakinya dihadapkan ke arah kiblat. Setelah itu kepala orang tersebut diangkat sedikit agar ia menghadap ke arah kiblat. Yang B, menggerakkan bagian kanan tubuh orang yang tengah Sakaratul Maut menghadap ke kiblat, dan Imam Syukai menganggap bentuk ini sebagai tata cara paling benar. Kelima, mendoakan agar doanya diampuni dan dimudahkan keluar ruh. Wallahu alam. Di samping berusaha memberikan seutuhan, perawat muslim perlu berkomunikasi terputik antara lain diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah bersabda, di samping berusaha memberikan sentuhan, perawat muslim perlu berkomunikasi terputik antara lain diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah bersabda, bila kamu datang mengunjungi orang yang sakit atau mati, hendaklah kami berbicara yang baik karena sesungguhnya malaikat menginginkan terhadap apa yang kamu ucapkan. Selanjutnya diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah bersabda, apabila kamu menghadiri orang yang meninggal dunia di antara kamu, maka tutuplah matanya karena sungguhnya mata itu mengikuti ruh yang keluar dan berkata dengan kata-kata yang baik karena malaikat mengimankan terhadap apa yang kamu ucapkan. Berdasarkan hal di atas, perawat harus berupaya memberikan support mental agar pasien merasakan yakin bahwa Allah pengasih dan selalu memberikan yang terbaik buat hambanya. Mendoakan dan menutup kedua matanya terbuat saat roh terlepas dari jasadnya. Di sini ada tanda-tanda kematian. Tanda-tanda kematian terbagi ke dalam 3 tahap, yaitu menjelang kematian, saat kematian, setelah kematian. 1. Mendekati kematian. Tanda-tanda fisik menjelang kematian meliputi penurunan
Tonus otot. 1. Gerakan otomatis berangsur menghilang khususnya pada kaki dan ujung kaki. 2. Sulitnya bicara. 3. Tubuh semakin lemah. Aktivitas seluruh pencernaan menurun sehingga perut membuncit. Otot-otot rahang dan muka mendengur. Dan lain-lain. B. Siklus melemah. Suhu tubuh pasien tinggi tetapi kaki, tangan, dan ujung hidung pasien terasa dingin dan lembab. Kedua, kulit eksematis dan ujung hidung tampak kebiruan, kelabu atau pucat. Ketiga, nadi mulai tidak teratur, lemah dan cepat. Keempat, tekanan darah menurun. Kelima, peredaran darah berhenti. C. Kegagalan fungsi sensorik. 1. Sensasi nyeri menurun atau hilang. Kedua, pandangan mata kabur atau berkabut. Ketiga, kemampuan indera berangsur-angsur menurun. Keempat, sensasi panas, lapar, dingin, dan tajam menurun. D. Penurunan kegagalan fungsi pernapasan. 1. Mengorok, bunyi bernapas kasar. 2. Penafasan tidak teratur dan berlangsung melalui mulut. 3. Penafasan sensoks. 2. Kematian. A. Terhentinya pernapasan, nadi dan tekanan darah dan fungsi otot tidak berfungsi, paru, jantung, dan otak. B. Hilangnya respon terhadap stimulus eksternal. C. Hilangnya kontrol dan sensoris kandung kemih dan rektum. D. Hilangnya kemampuan panca indera. E. Adanya garis datar pada mesin elektroencephalogi menunjukkan terhentinya aktivitas listrik otak untuk penilaian atau suatu kematian. 3. Setelah kematian. Perubahan tubuh kematian akan terjadi. A. Ringomotus terjadi 2 atau sampai 4 jam setelah kematian. B. Alkalogus mortis dingin. Suhu tubuh perlahan-lahan 1 derajat siklus setiap jam sampai mencapai suhu ruangan. C. Postmortem decomposition, yaitu terjadinya liver motis biru kehitaman pada daerah yang tertekan serta melunjak jaring yang menimbulkan banyak bakteri. Tanda-tanda kematian tidak pasti. Terhentinya sistem pernafasan sirkulasi. B. Kulitnya pucat. C. Reaksi otot. Tanda diagnos keperawatan kalian menjelang kematian. 1. Menjelang perencanaan implementasi. Kedua, pelaksanaan implementasi. Ketiga, perawat jenazah. Dan di sini kesimpulannya, Sikratul Maut merupakan kondisi pasien yang sedang menghadapi kematian yang memiliki berbagai hal harapan tertentu untuk meninggalkan, sedangkan kematian merupakan kondisi terhentinya pernapasan, nadi dan hentinya aktivitas otak, terhenti fungsi jantung dan paru secara menetap, yang memiliki ciri-ciri nafasnya cepat dan dangkal, agak mirip orang yang berlari maraton, dan agak mendengur. Suhu tubuh tiba-tiba naik mengikuti frekuensi denyut jantung semakin cepat, lalu kemudian menjadi dingin. Diikuti menurunnya frekuensi denyut nadi, mengalami perasaan resah dan gelisah yang sangat disertai bercucuran keringat. Tangannya kebiru-biruan, mendinginnya sekujur tubuh yang dimulai dari bagian kaki lalu seluruh tubuh. Mulutnya mengeluarkan kata-kata paling sering ia katakan. Tindakan perawat pada pasien yang mengalami sikratul maut antara lain: 1. Membimbing pasien agar berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, membasahi kerongkongan yang sedang sikratul maut. Ketiga, mengajarkannya atau mengingatkannya untuk mengucap kalimat syahadat, yaitu La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Keempat, menghadapkannya ke arah kiblat. Caranya, jika ia berbaring, maka lambungnya kanannya diarahkan ke lantai. Kelima, mendoakannya agar dosanya diampuni dan dimudahkan kepada ruh. Wallahu alam. Di sini akhir dari presentasi saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.